Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Mahdi dengan NIM G002340. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi saya. Di sini ada tiga pokok bahasan. Yang pertama itu mekanisme ereksi dan ejakulasi, lalu kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi, beserta fungsi kelenjar-kelenjarnya. Yang kedua, ada mekanisme fertilisasi hingga ke implantasi embrio. Yang ketiga, ada alur perjalanan urin pada traktus urinarius, lalu mekanisme proses berkemih. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mekanisme ereksi. Jadi, ereksi ini itu adalah mengerasnya penis dalam keadaan normal agar dapat masuk ke dalam vagina. Lalu untuk sistem saraf yang digunakan saat ereksi ini adalah sistem saraf parasimpatis. Lalu untuk eh, mekanismenya atau alurnya itu di sini ada pertama dari nervus dorsalis penis atau reseptor aferen. Lalu dari reseptor aferen ini bergerak selanjutnya ke segmen sakral 2 sampai dengan 4. Lalu yang terakhir ada reseptor aferen atau nervus erigentes. Nah, inhibisi ereksi ini dibawa oleh serabut saraf simpatis, segmen lumbal 1 sampai dengan 3. Selanjutnya, di sini ada ejakulasi. Ejakulasi ini itu mekanismenya terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Jadi yang pertama ini ada emisi. Emisi ini adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan untuk ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Lalu untuk reseptor kulitnya ini ada kulit, reseptornya itu kulit atau gland penis atau ductus deferens yang penuh. Lalu aferen oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3. Next, ke pembahasan yang selanjutnya itu ada tentang vesicula seminalis. Di sini fungsi vesicula seminalis sendiri itu adalah menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Lalu sekret ini mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Lalu untuk dinding vesicula seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi dan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, lalu sperma itu keluar ke uretra. Selanjutnya, fungsi yang terakhir ini ada untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Nah, untuk letak vesicula seminalis itu ada di sini. Next, ke kelenjar yang berikutnya, yaitu ada kelenjar glandula prostat atau biasa disebut dengan prostat sebutan gampangnya. Nah, di prostat ini itu fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asa asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Lalu untuk sekret yang dihasilkan prostat ini itu bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Untuk letak prostat itu ada di sini di bagian ini. Next ke kelenjar selanjutnya. Nah, ada kelenjar glandula bulboretralis. Untuk letaknya ini ada di sini. Jadi fungsinya dulu ke strukturnya dulu yang pertama. Di sini terletak di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter uretra externum. Lalu salurannya ini akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Dan glandula bulboretralis itu homolog dengan glandula vestibularis Mayer pada wanita.
Lalu untuk fungsi glandula bulbourethralis sendiri ini itu untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual atau biasa disebut juga di dalam bahasa kedokteran itu coitus. Nah, ke pembahasan yang selanjutnya itu ada fertilisasi. Jadi, eh, pengertian dari fertilisasi ini itu adalah proses pembuahan atau penggabungan sel telur dari wanita dengan sel sperma. Nah, bisa dilihat di sini juga ada sperma dan sel telur. Nah, yang dari proses tadi itu yang mengakibatkan proses terbentuknya zigot. Untuk proses fertilisasi ini itu terletak di tuba falopi. Next ke bagian selanjutnya itu implantasi. Jadi implantasi ini itu adalah proses yang dimana zigot ini berpindah ke dalam rahim dan menempel pada dinding rahim. Lalu ketika implantasi ini, sel-sel itu akan terus berkembang menjadi janin dan sel lainnya itu membentuk plasenta. Setelah itu, tubuh akan mulai melepaskan hormon-hormon yang dapat memberikan tanda kehamilan pada tubuh. Hormon ini tuh juga muncul, hormon yang muncul ini tuh juga membuat rahim akan mempertahankan lapisan sehingga wanita ini tidak bisa mengalami menstruasi. Jadi menstruasi itu terjadi ketika wanita tidak dibuahi. Nah, jika mendapatkan kehamilan, maka dipastikan akan memenuhi asupan nutrisi yang penting bagi bumil atau ibu hamil. Lalu implantasi ini itu terjadi di hari kelima pasca ovulasi. Implantasi ini adalah hasil kerja dari sel trofoblast. Lalu sel trofoblast ini mensekresi enzim proteolitik yang mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium. Lalu sel trofoblast proliferasi ini membentuk plasenta dan membran kehamilan. Dan sel stroma endometrium ini berubah menjadi sel desidua. Nah, next ke yang bagian selanjutnya. Nah, di sini ada alur perjalanan urin. Nah, yang pertama ini itu dari ginjal terlebih dahulu. Di ginjal ini itu terjadi eh, pembentukan urin ketika darah memasuki ginjal dan mengalami penyaringan atau filtrasi. Jadi di dalam ginjal ini terjadi eh, peristiwa penyaringan. Lalu setelah itu terjadi penyerapan berbagai zat, termasuk air. Ginjal menyerap kembali sebagian air, lalu mengembalikannya ke aliran darah. Setelah itu dari ginjal selanjutnya ke ureter di sini ya, ke ureter. Lalu urin itu akan keluar ke ureter, menuju ureter. Di sini ini ada saluran penghubung. Lalu setelah dari ureter ke vesika urinaria. Nah, ureter ini melakukan gerak peristaltik untuk mengalirkan urin menuju ke kandung kemih. Jadi nama lain dari vesika urinaria itu adalah kandung kemih. Di sini sudah ada ya. Lalu urin dari ureter tadi itu akan disimpan terlebih dahulu dalam kandung kemih. Nah, saat kandung kemih atau vesika urinaria itu sudah penuh, maka akan dikeluarkan dari kandung kemih dengan cara mengendurkan otot sphincter. Nah, otot sphincter ini tuh dikendalikan secara sadar oleh otak. Jadi eh, saat apa kandung kemihnya itu sudah penuh, biasanya kita merasa pengen ke toilet gitu. Itu yang yang mengendalikan adalah otak. Nah, proses mengalirkan urin dari uretra ini disebut buang air kecil. Jadi dari kandung kemih itu yang terakhir, bagian paling terakhir itu adalah uretra. Nah, jadi ini ada sistem urinaria. Sistem urinaria ini itu ada ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra.
REN atau ginjal ini mengekspresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium, serta air dalam keadaan seimbang. Lalu ureter ini membawa urin keluar dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Nah, di sana itu urin akan ditampung sementara. Lalu, si urin ini akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria menuju ke uretra. Next, ke bagian ginjal, atau ren. Nah, ren ini tuh membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Nah, dalam setiap nefron ini tuh terdapat kapiler darah kecil yang disebut dengan glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Urea ini bersama dengan senyawa cair lainnya membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Setiap harinya, ginjal ini itu memfilter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh. Proses ini itu biasanya menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin setiap hari per hari. Nah, selanjutnya di sini ada pembentukan urin. Jadi di ada tiga langkah. Pertama itu ada filtrasi tadi kan berada ini ada di glomerulus. Lalu selanjutnya reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi yang tadi difiltrasi itu di sini belum sepenuhnya eh, apa benar-benar zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi, tapi harus disaring lagi di proses reabsorpsi ini. Nah, selanjutnya itu ada yang paling terakhir ada proses augmentasi. Next. Nah, jadi ini ada ureter atau saluran ini. Jadi ureter itu adalah saluran yang menyalurkan urin dari ginjal menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, otot-otot di dinding ureter ini itu secara terus-menerus akan berkontraksi dan berelaksasi untuk eh, memangsa urin turun ke bawah untuk menjauhi rem. Jika urin reflux ke atas, ginjal ini dapat terkena infeksi sekitar 10 sampai 15 detik sekali. Jumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju ke vesika urinaria. Next, nih vesika urinaria kandung kemih. Jadi ini tuh adalah tempat penampungan urin. Untuk ukuran dan bentuk vesika urinaria ini itu tergantung dari berapa banyak urin di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ-organ lain. Karena di vesika urinaria ini ada otot, maka bisa menyesuaikan bentuknya tergantung seberapa banyak urin. Lalu vesika urinaria ini itu mempunyai lapisan muskularis yang terdiri lapisan muskularis atau lapisan otot yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang disebut musculus detrusor. Nah, pada kolom vesika ini terdapat musculus sphincter vesica. Lalu kontraksi dari otot-otot ini juga membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Pada VU atau vesika urinaria ini terdapat musculus sphincter uretra internum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. Lalu vesika urinaria ini juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan saat saat untuk berkemih atau untuk mengosongkan vesika urinaria. Selanjutnya yang terakhir ada uretra. Nah, di uretra ini itu berfungsi untuk menyalurkan urin keluar dari tubuh ya melalui orifisium uretral externum. Lalu otak kita mengirimkan sinyal ke otot vesika urinaria tadi untuk berkontraksi sehingga si urin ini keluar dari vesika urinaria. Pada waktu yang bersamaan, otak mengirim sinyal ke musculus sphincter untuk berelaksasi, mengeluarkan
kan urin keluar dari vesika urinaria ke uretra. Pada wanita ini uretra sangat pendek dengan panjang 4-5 cm dan hanya dilalui oleh urin. Sedangkan ini sedangkan pada pria itu lebih panjang, sekitar 20 cm dan dilalui oleh cairan urin serta cairan semen. Di sini ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.